Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Pretizenia dengan NIM 100112820250087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini memastikan bahwa suatu organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang, dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan dengan pemanfaatan terbaik dari sumber daya manusia yang tersedia. Fungsi MSDM ini sendiri yaitu ada staffing, performance, compensation, training, employee relation, safety and health, dan personal research. Yang kedua ada perencanaan MSDM, yang dimana perencanaan ini merupakan proses estimasi terhadap jumlah SDM yang dibutuhkan berdasarkan jenis posisi, keterampilan, kualifikasi, dan distribusi sumber daya manusia. Adapun tujuan dari perencanaan MSDM ini yaitu yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan, yang kedua menjamin tersedianya tenaga kerja di masa kini dan di masa yang akan datang, yang ketiga menghindari terjadinya mismanagement dan tumpah tindih antar tugas, yang keempat mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi agar produktivitas kerja meningkat, yang kelima menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan, dan yang terakhir yaitu menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga yaitu ada job analysis, job description, dan job specification. Job analysis ini merupakan analisis jabatan yang merupakan aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Adapun metode yang digunakan dalam job analysis ini yaitu melalui observasi, wawancara, catatan karyawan, kinerja, serta angket. Tujuannya yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada tenaga kerja, dan menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Selanjutnya yaitu job description. Job description ini merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, penanggung jawab, serta mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Sedangkan untuk job specification ini, kegiatan mengidentifikasi persyaratan kelayakan minimum tenaga kerja seperti skills, ability, pengetahuan, pengalaman untuk menentukan pemegang jabatan. Yang keempat itu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui berbagai tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi ini merupakan kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang akan dapat ditetapkan sebagai karyawan. Yang terakhir yaitu ada pendayagunaan SDM. Pendayagunaan SDM ini merupakan upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan SDM kesehatan untuk mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan menuju prestasi kerja yang tinggi di masa depan. Berikut ini contoh artikel pengembangan job analisis untuk pelayanan pasien BPJS di Rumah Sakit Hermina, Mekarsari. Adapun permasalahan pada artikel ini yaitu jumlah pasien semakin meningkat dalam sehari, yang membuat beban kerja unit semakin berat, yang menimbulkan permasalahan bagi petugas di lapangan. Untuk memecahkan masalah ini, kembali dilakukan analisis jabatan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.